Itu informasi yang sampaikan. Kemudian yang berikutnya terkait hal-hal yang sholat ya, karena ada beberapa masalah-masalah yang belum bisa selesaikan. Kadang apa itu? Karena belum paham ilmunya sehingga kita sering salah menyalahkan saja ya, dan sasih di jalan karena belum ada ilmu. Ada sebagian memang sampai itu orang mungkin belum berilmu. Pertama tentang masbuk. Masbuk itu jamaah yang makmum yang terlambat melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau makmum yang terlambat itu namanya masbuk. Seperti aku gerakan imam, ya keadaan imam diikuti pada saat itu. Jadi kalau imam sedang ruku, itu ruku. Tapi mulai dengan takbiratul ihram dulu. Ya. Ketika imam sedang sujud, ikuti sujud. Itu pula berikutnya. Nah, ketika imam sedang ruku ada PN, rakaat pertama, maka itu sudah terhitung satu rakaat. Tidak usah nambah. Ya. Nah, jangan pikir ngajau imam. Aduh, ya. Ini lagumu, lagak kubumu ya. Tapi masih mengajau imam mayang. Ini udah lambe. Kayak mayang dulu. Aduh, kono sama imam. Aduh, tuh. Jadi mana salahnya? Tidak sempat membaca Fatihah? Tidak masalah. Ya, sebagian pendapat yang dari jumhur ulama, ketika imam sedang ruku itu mendapat imam sedang ruku, maka itu sudah terhitung satu rakaat. Dasarnya dari hadis. Tapi pendapat yang lain, sebagian mazhab itu karena tidak baca Fatihah, maka lebih hitung rakaat. Tapi yang jumhur maksudnya yang lebih banyak disepakati kalau dapat sedang ruku maka itu terhitung satu rakaat. Dosa nambah. Kalau ada pendapat yang lain mereka, aduh tuh, Fatihah baca orang itu tinggal pula ijai. Sebahagian pendapat yang boleh. Tapi yang sering dipakai tidak. Nah, jadi yang mana dipakai jawab? Yang dipakai, yang disepakati jumhur ulama itu ketika imam sedang ruku maka itu sudah terhitung satu rakaat. Ya. Kalau jangankan sujud, tidak saja tidak terhitung. Paling aku maksimalnya, ya minimalnya ketika sedang ruku saja. Ya. Sampai ruku nah. Tapi jangan dikajian mereka. Supaya dapat ruku banyak kajau. Imam dah kali katewa ruku sowang. Itu tidak terhitung lagi. Memang batu-batu imam kamu ruku awak tiba, kemudian Allahu Akbar, samu di imam ruku. Bukan sedang, imam lah kasih Allah lewat ruku. Itu tidak terhitung dong. Ya, jadi sedang sujud, enggak. Ketika imam sedang sujud, awak takbiratul ihram ikut sujud sama imam. Tidak ada tunggu imam naik kaki. Pergi awak. Ya, terhitung juga. Jadi ketika imam sedang duduk tahiyat, jangankan rakaat pertama, rakaat terakhir saja. Bila imam tu sedang tahiyat akhir, tahiyat tu, bahkan sandam lain, buktiwo ikuti imam. Terhitung ikut salat berjamaah. Dah kata sudah imam bulan sudah lah. Kecuali laika berjamaah sudah itu. Ya, kemungkinan awak ada sekian uang ditunggu di imam pula boleh. Ya, selesai dulu bawa salat jamaah dah. Jadi kalau sowang jona, ya, arti putih imam. Lalu datang jamaah berikutnya, sambung imamnya sowang ko. Nó kan cakap jamaah do, kalau ambil sedang tayat semua imam, datu naik kata daga, Allahu Akbar daga. Awak ikuti boro, ikuti imam. Ya. Kemudian yang berikutnya aku yang berbeda pendapat je doh. Ketika awak dalam itu tiba, imam sedang ini sholat apa ya? Imam sedang sholat, awak bau tiba. Ini tidak berjamaah nak sholat nak boleh tinggal boleh. Aduh berapa caranya? Aku yang berbeda pendapat dalam manik. Maupun dong manik beritahu ke imam. Apa kau dalam sholat? Apa sebelum sholat?
manoko kudu imam do. Itu kedua pendapat. Yang pertama, kecil sebagian sebelum sholat. Yang kedua, ketika dalam sholat itu menegur imam. Mana yang lebih kuatnya? Kalau keduanya punya alasan. Kalau sebelum sholat menegur imam, sama mengadu imam ya. Kecil sebagian pendapat. Yang kalau di dalam sholat berarti awak sama sholat sama imam. Tapi yang sering kita pakai, yang banyak yang dipakai itu memang sebelum. Ya jangan mengadu imam, menunggu imam tidak. Ya, Dino ditegur aja. Dia mengikuti kau. Itu maksudnya dong ya. Tapi kalau di dalam sholat, kalau jarak waktu jauh, itu boleh caroin kemana? Ya, akan mayang pasamu sekolah. Kalau sowang, oke lah. Awak sowang no, imam disiko. Itu di samping, itu kan jauh jarak imam jauh ada. Samping itu saja. Boleh lah dalam sholat bisa ditegur. Tapi kalau jarak disiko kena, itu malah langka loh, aku belum. Itu sebagian pada. Di mana yang benarnya? Sawannya kedua no sama benar. Yang intinya dah donen saling benar. Jangan pada pe. Kecil saya nunjuk. Kecil no dulu dasar nanti. Kecil ko dulu dasar no. Tapi mana kono kok jangan terlalu kacang, kan? Tidak pula yang imam. Ya, itu mengenai masku. Ya, jadi dan ditunggu lo selesai lo. Tetap lanjutkan saja. Yang sawang lo ada ubi ya, tidak ikut kemudian yang berikutnya permasalahan yo ketika imam lupa gabung aku carona aku dan sering nala samo yore namono sholat wa manusia biasa pikiran tuh ndak tenang ndak capek banyak boleh kalau mengantuk ya malah nggak mengantuk atau ayat sapa nu cukup besar pun sudah itu semua baca apa tapi ketika itu bilang nggak gampang ulah ayat sepanjang pun ya sekolah ayat baca inna rabbaka wa yasilu bainahu yaumal qiyamati fima kanu fihi yatanqud itu diganggu baca karena itu sedang hilang loh karena dulu ayat lainnya sama yang bisa itu tapi mulai karena pertama sedang tidak fresh loh maka ada masuk awak ganggu sholat maka ketika sholat berjamaah itulah gunanya makmum maka aturan dalam sholat itu yang di belakang imam itu yang pandai nomor 2 baru berikutnya ketika imam itu salah ragu ditegur oleh makmum yang belakang itu tidak dibiarkan saja. Nah, maka yang di belakang itu imam pengganti namanya. Rasa si imam kan rasa mau saksi juga boleh. Gabung. Nah, maka disampaikan ilmunya. Lah tahu dah ilmunya lalu ndak yo do yang makmum menegur doh. Maka imam tu nanti membawa sujud sahwi. Ikuti dia sujud sahwi. Dia gabung ya, tapi tidak doang yang menegur loh. Sama-sama gabung, makul ganti nanti sujud sahwi ikuti imam sujud sahwi. Di imam kan paham itu sujud gabung loh. Mungkin barangkali makmum tidak ada, dan mengetahui kesalahan tu. Dan imam nggak suatu gabung. Ketika sedang gabung nanti akhir sujud sahwi. Maka bagi laki-laki yang belakang tu, itu jangan malah yang layangnya mengalino jadi makmum laki-laki itu. Ya kadang-kadang imam tu bekon ada masuk gabung, maka belakang laki-laki utama dulu yang menegur. Imam itu kan sahabat dengan api. Ya ini tidak sahabat dengan api. Subhanallah kalau tadi. Jadi ditegur imam tu. Bagaimana cara negurnya? Baca subhanallah. Ancam subhanallah. Lah taruh imam deh subhanallah. Taruh itu subhanallah. Maka imam salah satunya imam itu yang pertama syarat jadi imam itu qori. Ya, fasih bacaannya. Yang kedua paham fikih. Ya, qori fasih bacaannya itu habisnya ya banyak hafalan ayatnya, paham fikihnya.
Yang kabar berikutnya, mana yang lebih dulu masuk Islam? Maksudnya paling dulu taat. Kalau dibuat kepada ini paling dulu taat. Ya. Yang berikutnya, jadi imam tuh harus orang yang umurnya yang lebih tua. Tapi syarat pertama, kedua, ketiga, siapa yang pertama lo? Jangan umurnya dua, kalau umur dua tapi baku baca apa sih ya? Itu dulu lo. Anak umurnya dua kok, anak di umurnya dua lo. Di ilmu nak ada. Ah, sampai sekarang. Ya, yang fisiknya yang kuat, yang baik itu telingonya, baik itu matanya, ya, yang fisik kuat. Yang terakhir syarat imam itu menikah, artinya sudah punya istri. Itu bukan yang pertama. Nah, lalu yang 1, 2, 3 sampai sekarang ini tuh nak ada, mukasina. Nen yang ketiga balik dong, yang menikah punya hafal Quran. Woi, tidak nuwi kena nulu nikah, dan nuwi kena. Ini lebih hafal Quran, lebih pasti bacaannya. Bukan syarat menikah yang pertama, kok. Syarat menikah itu yang terakhir. Nah, maka kalau di Padang kan banyak imam-imam itu yang anak-anak muda. Kenapa itu pasti bacaannya nyokori, ya, hafalannya banyak, makanya jadi imam. Nah, bukan yang nama dulu nih posisi dulu namanya apa? Dulu nikah ya kalau ino lah. Nah, bakul udah dia kamu mau ino lah. Nah, ada nak yang lebih daripada ino? Kalau lebih boleh. Tapi kalau ino yang lebih pintar, lebih paham, makanya jadi imam. Nah, jadi ketika imam itu sasih, gagu, maka tegul. Subhanallah. Subhanallah. Nah, bagi laki-laki tegul. Ya, jadi dengan selai yang di belakang imam, jangan kamari ke mana laju pikiran Allah. Tapi menjadi imam yang di belakang imam itu memang dan samu kedudukan nanti samu jadi imam tu juga. Tapi kau imam tu batal maju yang belakang imam. Dan kau imam tu sase idi tegur atau diingin dek makmum yang belakang tu. Kalau disebut kepada Nabi itu, Nabi jadi imam di belakang Nabi itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia Abu Bakar pertama. Karena kok Abu Bakar juga menggantikan nanti ketika Nabi, ngaku ketika Nabi yang menginginkan ketika Nabi, tapi Nabi itu tidak pernah salah. Ya, itu intinya begitu aturan-aturan dalam imam itu. Nah, iyo ada langsung jo, ndak udah laki menegur loh, maka perempuan yang menegur. Bagaimana perempuan menegur? Itu sih. Ada ditegur, indah iyo doh. Maka ada sebagian makmum boleh memisahkan diri. Daya desa sih, dan imam ko ditegur ndak iyo dadang-dadang oleh orang. Maka makmum boleh memisahkan diri. Imam rasa sih namanya. Misahkan diri aja, jadi makmum boleh. Karena imam lah ditegur ndak ada apa di orang. Tapi tentu cari. Kalau ketika imam tu memang ndak punya apa namanya itu? Nama dangau lah, itu syarat jadi imam harus nyari yang terima. Itu imam dan nyari yang terima, bakul kan menempurna, sesi itu batu dia tu lah. Itu syarat. Kalau nyari yang terima, matona, nampak. Tapi kalau nak ada lain, itu nak ada, itu boleh. Pada orang yang jemaah lah, ya. Tapi itu ya kajinya, aku uang yang nyandang yang ada di daerah situ, uang yang nyaliang yang ada situ, anu yang lebih utama dulu yang jadi imam. Jadi begitu aturan-aturannya. Nah, lah kalau lah seluruhnya ialah sama-sama gagung yung kali lain, ada lain, imam membawa deko sujud sahwi terakhir. Sujud sahwi di imamnya. Pasti juga di kolar rakaat kabur. Itu sampai terus. Kan itu. Aku, aduh yang mabisian aku, aduh mak, aku deh. Dicuborin nara sana dong. Aduh dicuborin. Aku, kok, makmum, ndak ada menegur dan nasuruh aku nanti kalau lagu tu, kalau nyo 3 atau 4, mayangnya mayang rakaat, 3 atau 4, maka diyakini 3 rakaat dulu. Kalau tambah 1 kali, nanti sujud sahwi.
Ya, kalau tidak donan menibur. Jadi itu aturan-aturan dalam itu berjamaah. Yang kemudian Langkah lewat itu pula lagi. ada lewat tuh. Lata lewat apa sih no? Ada 5 rakaat. Ada 5 rakaat ada pakai. Oh, ada limo. Nih kampek itu kan ada libur. Indahnya dah. Aku misahkan diri aja. Awak boleh lewat mencari aja deh. Ayo misahkan diri mah. Baca ayat awak suami. Awak taruh ya sampai sana. Nah ikut dia mana? Ya ikuti lah. Itu pendapat yang lebih kuat. Terus pendapat yang lain, ikuti dia mendarui jauh. Tapi yang lebih punya memisahkan diri. Tapi ini yang kami bahas padang yo di kantor. Ya semua yo Pak Fakir. Kalau kita pikir nanti kalau itu, ketika imam tu indah namun ditegur, rasa sih, nada pun tegur, memisahkan diri itu. Mayang sesuatu deh. Tapi dia dong berjamaah lah cukup. Tapi salam sama imam lah, pilih imam tu seorang lagi. Awak misalkan dia. Makon yang kamu cak pulau itu makon yang di belakang harus paham supaya jangan sama salah. Nah, dan yang berikutnya sebuah yang kami sampaikan yang jadi permasalahan dua. Ketika imam kakakbir kapan pindahan dari tagak ke ruku, dari ruku ke iktidal ke sujud, yang utama imam tu gerak dulu baru baca Allahu Akbar. Kondak begitu, ya? Mulai di tagaknya Allah, dulu makmum dibolehkan. Ya Allah, imam lagi. Wah Allah, kata imam bodoh. Ne makmum tu you know tak kacau, lo baca dulu makmum dibolehkan. Dan imam dia teyo lau. Maka imam mestinya membaca Allahu Akbar ketika lah hampir tiba di posisinya tu. Posisinya kan ruku Allahu Akbar. Baru dia Allahu Akbar tu makmum ikuti. Jangan Allah. Ne makmum lah dulu kan. Ruku betul lah, sujud betul lah. Sami Allah liman hamidah. Naik. Rabbana walakal hamdu milus samawati wa mil ardi mil masyika bisya'in ba'du. Baru imam langsung jangan dibaca Allah ada yakin. Tapi langsung gerak dulu. Baru di bawah tuh Allahu Akbar. Itu dulu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan dipanjang. Allahu Akbar. Ya, ada yang makmum tu muda-muda. Imam pun lagi. Tinggal imam makmum dulu. Itu namanya mencuri dalam sholat. Itu mencuri namanya. Makom imam harus paham dulu pertama. Ya, kondisi-kondisinya. Bila jadi imam dah paham, tapi bonus itu dulu lo makmum kita. Ya, itu udah boleh. Itu mencuri. Kalau mencuri dalam sholat mendahului imam namanya, maka nanti kepalanya diganti dengan kepala keledai. Tak boleh. Pertama imam harus gerak dulu baru akbar. Ya. Jadi imam Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Jangan dimulai ketika imam mulai membaca lawak lagi gerak tadi. Nah, ya, itu beberapa permasalahan yang disampaikan. Imam mengarahami dan makmum paham sehingga berjamaah itu nyaman. Jangan itu menyalah-menyalahkan. Kalau tidak tahu tanyon. Ya, tanyon. Jangan ke, sianu tu baku, ada tanyon kan ahlinya. Paham dipikirnya tu kajiannya dipikir tu, kajian pikir. Madiapo jadi imam tu madiaponya. Termasuk di bacaan tu korinya, ya, fasahah bacaannya tu masuk cara gerak-geraknya. Jadi imam paham, makmum paham, sholatnya itu nyaman. Dan mereka jadi makmum yang bagunjiang. Jadi imam dulu kegunjiangan yo, kan betul. Ya, sianura.
Oleh bikin berjamaah, awak ikut imam. Maka imam-imam yang sering di sabui di gunjang ya, itu imam yang dibenci. Imam yang dibenci itu di barandan Allah. Kenapa? Ini tidak pahami kondisi makmum. Aduh, yang video sedang mayang. No petenju dia, no pelapa ini video dah orang, no pelapa ini sedang mau. Dan panjang bacaan, no tak apa pula. Jadi imam salah satu syaratnya dia melihat ke belakang. Makmumnya yang gede, boleh mudu-mudu. Itu apa? Ayatnya kan dibaca yang panjang kondisi. Kalau ada anak sedang menangis, Allah Akbar. Nabi pernah ada dalam salat Allah Akbar. Kacau. Ada anak kacau. Dan nama ada mungkin ayat sama salat. Nyoba pendek. Salatnya di Nabi Akbar. Nyoba pendek bacaannya. Tak lalu ini ampun acuh dari itu. Ya, karena kondisinya satu itu. Jadi ada masuknya bisa panjang, ada masuknya bisa pendek. Ya, jadi imam menyatu dengan makmum, makmum menyatu secara apa namanya itu hubungan emosionalnya itu dengan makmum. Jadi nyamannya. Yang betul di belakang imam di sabut-sabui, imam di gunjing-gunjing mana itu. Ya, dia kapan ada repet doson kalau gagu tanjon. Ya, boleh apa tajuk? Aduh ya lenodi. Awak kau kuda kan Allah Akbar. Allah Akbar. Lape kata lingo. Bako sami Allah betul sami Allah. Betul ya lesa tu. Aduh ni betul. Oh betul. Ya. Kalau tak aboy tidak boleh. Tapi tidak boleh terbuka aurat. Ya. Sami Allah liman hamidah boleh. Boleh sampai sih kok. Dah bawa aku berkumpul lah. Nak boleh kata dulu. Oh dia kalau Allah berkata ruku boleh. Boleh dia. Setiap ini sampai. Setiap ada sebagian pendapat setiap kalimat Allah tu nyongket tangan. Allahu Akbar. Ya, apa kau sambil Allah? Sambil Allah. Tak boleh tangan dulu dia. Aku nak sambil apa? Mereka dah balik dari sujud. Yo, Allahu Akbar. Boleh. Tak salah. Ada pendapat itu si tiga tu. Yang pertama, nak do nyo mangkit tangan. Nyo mangkit tangan ketika takbir Islam itu. Itu sebagai pendapat. Jadi ketika nyo balik dari ruku, sami Allah man hamidah ada kek tangan. Sami Allah liman hamidah. Bunyi tangan. Aduh. Boleh. Tapi tidak pakai banyak. Ada sebagian pakai. Jadi tidak ada yang salah. Ada yang kedua, nyoket pakai tangan ketika takbiratul ihram, ketika setiap gerakan tu, ya, hanya Allahu Akbar, ketika ke sujud, sami Allah man hamidah, kemudian bangkit dari sujud, kemudian yang berikutnya ketika sesudah ayat awal. Ayat awal nanti orang dengan kode naik kata Allahu Akbar. Hanya yang ketiga ada dan hanya takbiratul ihram, kemudian ruku, dua saja dimakainya. Jadi di mana ada tiga pembahasan tentang itu. Jadi ini tidak ada yang salah. Boleh ada dasar masing-masing pendapat ulama. Ya, di mana pakai dari awak sesuai jo keyakinan awak. Dan sampai di kogo bukan untuk awak berselisih, awak untuk berbeza pendapat untuk dia ni batu nak, supaya jangan saling salah menyalahkan. Sama jemaah macam gajah ya. Kecil orang butuh macam gajah Kecil neko gajah tu kalingono lawe. Kenapa? Entah kajuk kalingono. Nek kecil neko kajuk badan no. Gajah tu badan tu padang. Nek kecil neko, indah. Gajah tu bulan dari tu panjang. Nek kecil neko udah kaki tu padang. Orang butuh sama orang butuh mereka. Kecil neko mereka gajah lain. Kalingono lawe. Indah tu. Kaki bulan dari. Indah tu. Badan tu padang. Indah tu. Muka kaki tu padang. Jadi dia sama gajah yang dari ngolawe beladai no panjang, badan padang, api padang, sama-sama gajah.
Jadi ini Dino tak donen salah. Tapi yang kita pakai menurut keyakinan awak yo. Yang mana awak yakini yang lain tak salah, lanjutkan. Ya. Aku tak perlu menjalan no. Udah ada kecil nyanyi asali lah, cik buru-buru saya tak ada orang. Ni kecil saya satu pendapat. Satu pendapat you boleh tu sehari. Awak sencik pendapat dia jangan saya no. Ini ditarangan supaya jangan salah itu tu salah. Ni awak je ni batu, ni wang salam kali. Ni awak yang batu. Wah singgono dan benar tu awak je. Dan mudah-mudahan awak tak seperti itu. Yang kita amalkan tetap keyakinan itu. Ya. Dia barangkali itu permasalahan yang kami sampaikan. Semayang pokoklah, semayang siang tu kan panitia kan tak ketemu. Ya. Dan dulu sudah ada. Membaca Fatihah. Dulu sudah makmum pada imam. Baca Fatihah. Baca ayat. Ya kalau tidak salah. Tidak salah. Kalau dalam sholat aja yang sir, boleh makmum membaca ayat berbeda dengan imam. Di ayat itu sunat boleh saja. Tidak kena kecil dah di imam dah. Ayat baca kau dalam tarakai boleh dulu dah. Ya. Dia boleh. Dia baca Fatihah, imam tu baca ayat, makmum baca ayat. Beda antara ayat imam dan makmum tak masalah. Itu tidak ada persoalan tu. Mayang yang disirkan dua asar. Yang siang tu, yang imam siang. Ya, baca. Jadi makmum boleh baca ayat. Boleh macam ni. Ya, sunat baca ayat sunat. Bukan Fatihah saja, sunat baca ayat. Ya. Baca ayat disesuaikan lah ayat yang apa. Ustaz, yang pertanyaan Ustaz, kan yang malam sisa maghrib, masuk subuh kan di jalan. Ya. Mengapa kok tema yang siang tu tak boleh di jalan? Oh gitu ya. Itu menurut riwayat yang kita dengan kita baca. Kalau siang asbabnya atau asbabun nuzulnya mah siang dulu kan salah satu jawabannya dua. Siang dulu kan masuk berperang, maka kalau di kancangan baca itu terangau dia musuh-musuh maka disirkan dasar di kancangan. Ya, kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat itu di kancangan karena awaklah berjemaah seluruh waktu. Awak dalam kalinya awak situ kalau mayangnya dulu rasa kan tidak ada. Itu sebagian saja. Itu salah satu jawabannya. Jawaban yang lain, silakanlah di dengan informasi yang lain. Itu salah satu. Aku disirkan. Kecuali malam kita dijahatkan. Ya, itu ibu ya. Ya, itu saja. Ini barangkali. Kena ada lagi ibu? Oh ini, Jumat capek ya. Itu saja. Terima kasih. Banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.